Ready. Halo Mas Wanda, selamat malam. Halo Kak Farin, selamat malam. Sebelumnya, saya mau kenalin diri. Saya Farin Fernida, mahasiswi Telkom University. Kali ini saya mau mewawancarai Mas Wanda nih mengenai masukan ataupun pendapat tentang hal yang mau saya jual. Jadi saya ini mau jualan spaghetti karena tugas kuliah. Nah, saya mau minta pendapat dari Mas Wanda ya. Sebelumnya, Mas Wanda bersedia untuk diwawancarai? Saya bersedia, silakan. Oke. Yang pertama, bisa ceritakan sedikit tentang Mas Wanda nih. Eh, Nama saya Muhammad Fanda. Saya berusia 21 tahun. Sekarang sibuk jadi mahasiswa, sibuk berorganisasi, dan sibuk berolahraga aja sih sekarang. Oke. Kalau misalnya tempat tinggal Mas Wanda sendiri, kalau boleh tahu di mana ya? Kalau untuk tempat tinggal saya di Surabaya, Kak. Oke. Selanjutnya, sebelumnya Mas Wanda pasti tahu kan spaghetti, makanan spaghetti. Nah, Mas Wanda pasti pernah makan dong. Alhamdulillah pernah. Oke. Terus, menurut Mas Wanda nih, apa nih yang ingin Mas Wanda dapatkan saat membeli atau makan spaghetti? Apa yang ingin saya dapatkan saat membeli atau makan spaghetti? Hmm, Lebih ke pengen makan mie tapi dengan sentuhan rasa western. Terus ya makan mie dengan versi yang lebih mewah dikit lah palingan. Itu sih. Oke oke. Terus tuh apa sih motivasi Mas Wanda saat memilih spaghetti dibanding makanan lain? Motivasi saya sih sebenarnya tergantung ini ya, tergantung seperti apa spaghetti yang hendak saya beli ini disajikan. Jadi kalau biasanya saya sering milih-milih tempat makan soalnya karena kadang nggak semua spaghetti itu bisa cocok di lidah saya. Jadi motivasi saya sih itu sih. Kadang kalau lagi pengen, kadang nggak, kadang I nah see. ketagihan. Kalau soalnya kalau udah nyuruh makan pasti makan itu terus gitu loh biasanya. Oke, paham-paham. Terus selanjutnya nih Mas Wanda, apakah Mas Wanda ini membeli spaghetti itu biasanya untuk Mas Wanda sendiri atau mungkin untuk keluarga? Kadang sendiri, kadang berdua sama pacar saya. Hmm. Pacarnya Mas suka spaghetti ya? Iya, dia kebetulan suka cita rasa barat gitu, western Hmm. western. Oke. Terus nih Mas, bagaimana sih biasanya Mas Vanda ini mencari tempat atau merek spaghetti yang Mas Vanda pengen beli? Kalau nyari tempat modelan makanan spaghetti gini biasanya dari TikTok sih banyaknya kalau nyari-nyari makanan itu. I see. Terus biasanya seberapa sering sih Mas Vanda ini kayak membeli spaghetti atau makan spaghetti? Hmm, Spaghetti ya. Tergantung ini sih, tergantung mood sih balik lagi. Karena kan kadang bosen, kadang pengen terus. Nggak tentu. Cukup Hmm. fleksibel lah. Oke, oke. Selanjutnya,
kayak Mas Fanda ini lebih sering beli spaghetti ini kayak misalnya lewat aplikasi online atau mungkin datang ke restorannya langsung. Lebih sering kemana, Mas? Kalau membeli sih biasanya lebih sering langsung ya, tapi juga kadang suka kayak kalau sekarang kan banyak yang merek-merek spaghetti yang instan gitu ya. Itu kadang juga pernah, kadang beli yang di restoran, kadang masak sendiri yang instan gitu sih. Oke. Selanjutnya nih, apa sih kayak kesulitan yang Mas Fanda rasain nih ketika membeli atau memilih spaghetti? Kalau membeli atau memilih spaghetti itu kesulitan utamanya biasanya ada di topping ya, karena kadang kadang tuh yang ada di gambar di menu atau di aplikasi itu kadang sangat menggoda, tapi ternyata pas datang itu biasanya sih mengecewakan ya. Iya, bener banget sih, Mas. Kemudian, menurut Mas Fanda nih, kayak apa sih yang bisa dilakuin dari produk spaghetti yang biasa Mas Fanda beli, kayak agar lebih cocok sama kebutuhan Mas Fanda gitu? Kalau hal simpel sebenarnya bisa dilakukan oleh produsen-produsen spaghetti ya. Itu lebih ke hal yang mendasar banget sih, jujur sih. Kalau di fotonya gini terus ternyata hasilnya beda itu cukup mengecewakan sih, dan karena first impression itu cukup kuat menurut saya ketika kita membeli salah satu menu di restoran ini terus ternyata yang keluar beda, itu akan merusak citra sebuah gitu sih kalau dari saya. Oke, Mas. Terus nih, Mas, kayak apa sih yang paling Mas Fanda sukai dari spaghetti? Yang menurut Mas Fanda, apa spaghetti yang menurut Mas Fanda enak tuh yang gimana? Kebetulan saya orangnya suka saus tomat, lebih suka itu sih daripada modelan spaghetti-spaghetti yang creamy, yang bikinnya pakai susu gitu, saya kurang sih. Palingan yang menurut saya yang kayak gitu, terus yang sebenarnya topping itu nggak terlalu banyak, nggak masalah sih ya. At least ada aja itu udah oke sih kalau buat di spaghetti ya. Kalau too much juga malah nantinya bosen gitu, makannya boring gitu sih. Oke, selanjutnya eh apa sih kayak bagaimana sih harapannya Mas Fanda untuk kayak saya nih penjual yang kayak orang yang mau jualan spaghetti gitu. Masukannya deh. Kalau masukan dan harapan dari saya sih lebih ke sebelum menyajikan sesuatu ke orang atau menjual sesuatu ke orang, at least nantinya itu si pedagang atau kalian yang mau menjual spaghetti itu harus tahu sih selera target market kalian itu sekarang kayak gimana trennya. Selera mereka kayak gimana. Karena kan menurut saya faktor yang terpenting buat bisnis-bisnis sekarang yang baru mau mulai bikin bisnis itu adalah mengikuti tren ya, karena usia-usia bisnisnya sekarang itu cenderung cukup cepat kan, karena trennya sangat cepat berubah beralih gitu sih kalau kata saya sih, sepengetahuan saya. Oke, baik Mas. Oke Mas Fanda, lanjut ya. Selanjutnya nih, kayak Mas Fanda kan sering lihat nih kayak tempat makan atau resto yang ngejual spaghetti nih. Nah, Mas Fanda kira-kira kayak sering lihatnya tuh brand apa ya? Kalau misalnya untuk resto yang jual spaghetti.
sejauh yang saya lihat dan yang saya datangin biasanya itu kan justru malah di kafe-kafe itu udah mulai banyak kayak yang jual spaghetti-spaghetti gitu. Tapi memang mereka kan basicnya kan kafe ya. Jadi kalau buat soal makanan memang nggak sebegitu wahnya gitu kan. Tapi kalau yang saya sering temui di kampus-kampus sih biasanya kafe sih cenderungnya. Nggak, belum ada yang kayak tempat yang khusus ngejual spaghetti spaghetti gitu sih. Oke. Selanjutnya kayak Mas Wanda ini sering ngeliat siapa sih kayak temen atau keluarga Mas Wanda yang kayak sering beli spaghetti gitu. Kalau yang sering beli spaghetti sih cenderung ya anak-anak muda sih jatuhnya teman-teman saya juga. Oke, Kalau buat seusia keluarga yang orang udah tua-tua gitu sih jarang ya setahu saya ya. iya benar banget. Selanjutnya, Mas Wanda sering juga lihat nggak kayak promosi atau iklan tentang spaghetti di media sosial? Kalau iklan saya beberapa kali lihat lah, tapi kalau promosi sejauh ini masih agak kurang sih di media sosial. Nice. Selanjutnya nih, kayak em, apa sih yang Mas Wanda sering dengar dari teman atau keluarga atau mungkin pacarnya Mas Wanda sendiri kayak tentang spaghetti gitu? Em, yang sering didengar ini sebenarnya ada dua pihak sih biasanya. Ada yang pro sama kontra. Soalnya kan spaghetti ini selera-seleraan ya. Bisa dibilang makanan yang kalau ada yang suka biasanya suka banget. Kalau ada yang nggak suka biasanya nggak suka banget. Karena eh taste-nya itu cukup unik lah menurut saya juga. Oke, kalau boleh tahu nih, kalau untuk yang bagian pro-nya tuh biasanya apa, Mas? Kalau yang bagian pro-nya ya, bagian pro-nya itu biasanya karena dia memang orang yang suka makanan-makanan creamy, makanan-makanan yang apa ya? Western. Iya sih gitu sih yang creamy sih, iya western gitu. Kalau untuk yang kontranya, Mas? Kalau yang kontranya sih biasanya nih balik lagi ke yang tadi toppingnya dikit, terus dia kalau makan cepat enak, terus porsinya biasanya Oke, dikit gitu sih. oke. Nggak Selanjutnya worth nih, it Mas. lah gitu katanya biasanya. Oke, selanjutnya nih, apa nih harapan Mas Wanda terhadap rasa atau kualitas spaghetti yang Mas Wanda beli? Harapan rasa dan kualitas. Kalau dari saya sih, eh jujur saya orangnya yang nggak terlalu suka spaghetti yang terlalu creamy. Jadi menurut saya, Oke, lanjut. Kayak mungkin karena Mas Wanda kurang suka spaghetti yang creamy nih, Mas. Tapi kalau misalnya ketika dapat spaghetti yang nggak terlalu creamy, itu perasaannya gimana deh, Mas? saya senang sih kalau dapat spaghetti yang nggak terlalu creamy. Karena kan memang saya orangnya nggak suka creamy kan. Jadi kalau boleh saran nih, masukan nih buat kakaknya yang nanti mau bikin usaha spaghetti, kalau bisa memang ada at least
Minimal banget, seminimal-minimalnya dua menu yang dikhususkan dengan dua kategori yang berbeda fokusannya. Tadi contohnya ada yang suka creamy banget, ada yang nggak suka yang terlalu creamy. Jadi gitu sih kalau dari saya. Oke, Mas. Dicatat ya masukannya. Selanjutnya nih, Mas. Em, ada nggak kayak yang bikin apa sesuatu yang bikin ragu atau khawatir ketika Mas nih membeli spaghetti? Kalau beli spaghetti, kekhawatiran terbesar sih nggak worth it antara harga sama yang didapat sih, itu aja sih palingan. Bener banget. Selanjutnya kayak apa nih yang biasanya eh Mas Fanda omong gitu loh, katain gitu loh ke temen kalau misalnya Mas Fanda dapat spaghetti yang rasanya tuh Mas Fanda banget gitu. Biasanya kalau saya nemu apa ya tempat makan, khususnya sekarang yang dibahas konteksnya spaghetti ya, yang saya suka, itu saya sharing ke teman-teman saya gitu kalau habis makan di tempat makan spaghetti yang enak dan lidah apa rasanya. Saya juga sering mendeskripsikan rasanya juga sih kebetulan, Hmm, hmm, hmm. karena kan nggak semua orang suka rasa yang saya suka kan. Iya betul banget. Selanjutnya Mas, em, ap- apa hal yang kayak kendala terbesar deh atau hal yang membuat Mas Fanda kecewa ketika memilih spaghetti atau membeli membeli spaghetti gitu? Kalau ini konteksnya, kalau apa namanya, kita belum tahu ya, belum tahu di mana tempat spaghetti yang benar-benar saya banget nih ya. Itu palingan ya itu sih kendalanya adalah nyari tes yang sesuai sama lidah kita, lidah apa namanya, lidah saya terutama kan. Jadi kendalanya di situ sih, karena kalau apa ya, kalau udah makan terus ternyata rasanya nggak sesuai sama yang kita bayangkan, itu kadang kecewa, ada kecewanya, ada kesalnya gitu kan. Dan kayak nyesel gitu loh jadinya beli spaghetti. Bener banget sih Mas. Selanjutnya Mas, em, selain dari rasa gitu ya, terus mungkin dari porsinya, kayak apa yang membuat Mas Fanda ini suka sama spaghetti itu? Spaghetti pilihan Mas Fanda. Oke, yang membuat saya suka dengan spaghetti yang saya pilih itu yang pertama dari tekstur spagettinya sendiri. Itu yang paling utama sebenarnya. Dari tingkat kematangannya, terus yang kedua itu adalah too much apa sih bumbunya itu. Kayak dia misal ada orang yang bikin spaghetti terus nuang bumbunya banyak banget gitu kan. Itu Iya kan betul. agak lebay juga kan. Terus berikutnya sih apa ya? Kalau harga Mas? Harga, harga. Sekarang sih kalau menurut saya, kalau porsinya masih wajar dengan harga berapapun, selama orang cocok dengan rasanya sih, it's okay ya. Oke. Eh, selanjutnya nih, boleh deh masukannya lagi Mas buat para penjual yang biasanya em, dia jual spaghetti itu dari foto sama aslinya tuh tampilannya berbeda gitu. Hmm,
masukan dari saya sih, kalau gitu sih pilihannya antara dua ya. Fotonya yang nyocokin masakannya atau masakannya yang nyocokin fotonya. Itu sih, Oke, iya, bener banget bingung sih, Mas. juga mau ngasih masukan apa kalau dari dasarnya aja udah beda gitu loh. Mhm, mhm. Oke, Mas, udah sekian wawancaranya. Makasih ya, Mas. Oke, gitu ya.